yang di pengganti susu gitu ya. Nah, ini menarik nih soalnya kita penanggal pertama itu petani ya, pernah jadi pejabat gitu, aktivis lingkungan. Saya persilakan pembina PPM Bapak Anang Sudarna. Pak Anang, silakan Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas terdengar ya. Bagus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber ya, ada Prof Dewi, ada pejuang lingkungan dari Jawa Tengah nih, Kang siapa? Prosa ya, dengan ini Prosa tuh tadi makalahnya. Kemudian para pembahas nih, kalau nggak keliru ada beberapa pakar sosial juga ya, termasuk dari Prof Imam dan lain-lain. Nah, baik, saya yang pertama dan utama tentu kita harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa ngabuburit yang bermanfaat insya Allah ya. Amin. Jadi ngabuburit ya sambil nunggu maghrib, tetapi juga bermanfaat bagi kemanusiaan, bagi lingkungan dan juga bagi pembangunan Indonesia. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih nih, apresiasi yang sangat tinggi kepada dua narasumber yang sudah menayangkan pengalaman dan juga ilmu pengetahuan yang beliau miliki, dan saya hanya bisa mengapresiasi dengan satu kata saja, sungguh keren ya, baik Prof Dewi maupun Mas jagoan dari Jawa Tengah, dua-duanya keren banget. Yang satu dari perspektif akademik ya, kajian ilmiah yang sangat komprehensif baik secara teoretikal maupun secara praktis di dalam aplikasi penggunaan PSF sebagai untuk berbagai keperluan. Nah, sedangkan Mas siapa Pak Andi namanya? Aki. Itu? Mas Aki. Oh ya, Mas Aki itu dari perspektif pengalaman lapangan yang juga tidak kalah kerennya. Nah, oleh karena itu dua ini kalau kita kombinasikan menjadi suatu bahan pertimbangan utama di dalam pengambilan policy dari Kementerian LHK tentu ada, dan juga kementerian lainnya tentunya ya, maka ini adalah suatu sinergi yang sangat baik sekali. Nah, selanjutnya saya ingin sedikit mereview perjalanan kita di dalam pengolahan sampah ya, walaupun ini mungkin tidak ansih menjadi fokus di sini, bahwa keberadaan sampah itu adalah suatu keniscayaan. Pemerintah daerah dan juga kabupaten kota sudah terus berupaya. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, kemudian PP 81 2012, dan juga ada Perpres ya 97 2017, dan juga Permen LHK terkait dengan operasionalisasi dari strategi pengelolaan. Itu sangat baik ya. Sangat baik menuju kepada pengolahan sampah yang beradab. Ya, kenapa saya menggunakan kata yang beradab ini? Karena memang di sana sudah diberikan rambu-rambu yang bagi semua stakeholders, termasuk masyarakat, bagaimana peran serta masyarakat, bagaimana peran pemerintah kabupaten kota, dan bagaimana peran pemerintah provinsi dan lain sebagainya. Nah, persoalannya adalah itu semua peran-peran itu tidak atau belum dilaksanakan secara tepat. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, kenapa saya masuk menyinggung dari aspek itu? Saya ingin masuk kepada tema besar yang diusung oleh kami di PPM ya. Kebetulan saya diminta oleh Pak Arli sebagai pembina PPM, adalah bahwa kita berharap ke depan itu tidak sampah organik ke TPA. Nah, ketika kita punya komitmen seperti itu, maka implementasinya adalah tidak ada sampah organik yang keluar dari lingkungan RT atau RW. Selesai itu kalau di situ. Nah, persoalannya bagaimana membangun kondisi seperti itu. Nah, ini yang saya pikir tidak akan cukup waktu kita untuk nih. Tetapi itu harus ada strategi itu. Ya. Nah, ini menyangkut masalah perubahan sosial. Ya, di sini ada pakarnya nih.
Prof Imam ya dan juga mungkin para praktisi lainnya bahwa perubahan sosial, perubahan perilaku baik individu dan juga masyarakat itu sudah merupakan keharusan. Karena apa? Karena persoalan sampah ini adalah persoalan semua orang. Tidak bisa bebankan kepada satu kelompok tertentu. Katakanlah PPM, karena mereka punya komitmen, maka hayo kuduk PPM. Nggak bisa. Bahwa dalam eksekusi di tingkat titik tertentu, iya, itu that is okay. Tapi bagaimana sampah keluar dari rumah masing-masing anggota masyarakat, dari masing-masing keluarga, itu satu cerita tersendiri. Nah, saya pikir Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan punya best practice, pengalaman keberhasilan di dalam membangun satu substansi tertentu. Contoh misalkan ya, penghijauan. Mungkin sebagian aktivis lingkungan mengatakan penghijauan gagal, tapi saya yang menjadi pelaku di lapangan itu berhasil. Pada tahun 70 sekian ya 76, 77 itu masyarakat dikasih bibit kayu itu dibuang. Boro-boro mau ditanam, ya mungkin di depan yang bagian dibawa. Tapi mungkin nggak jauh dari situ langsung dibuang. Tetapi hari ini atau tepatnya pada tahun 2010 lah, 10 tahun yang lalu, kami mengadakan survei di beberapa kabupaten kota di Jawa Barat bahwa masyarakat sudah mau beli bibit kayu. Ya. Itu indikasi pertama. Indikasi kedua, produksi kayu rakyat sekarang ini di Jawa itu jauh melampaui produksi kayu dari hutan negara. Kalau saya tidak keliru, ada sekitar 10 juta meter kubik per tahun produksi hutan rakyat Jawa. Itu yang tercatat, ya. Nah, ini adalah bukti keberhasilan program pemerintah yang dilaksanakan oleh kawan-kawan di Kementerian Kehutanan. Sekarang Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah, oleh karena itu, dari situ kita pelajari. Ternyata memang sejak tahun 1975, ke Departemen Kehutanan saat itu merekrut banyak sekali tenaga non-kehutanan untuk dijadikan penyuluh, yaitu PPL, ya, penyuluh penghijauan lapangan. Dan seterusnya. Ini bisa kita diskusikan. Nah, tapi poin yang ingin saya kemukakan di sini, bahwa perubahan sosial dari kondisi sekarang menjadi suatu kondisi tertentu yang kita kehendaki dengan melibatkan semua orang, itu adalah suatu proses yang tidak gampang. Ya. Nah, yang berikutnya adalah perubahan paradigma. Janganlah kita menganggap sampah ini memang sampah, barang yang tak berguna. Udah banyak yang menyuarakan ini. Nanti kita akan bahas secara tersendiri perubahan mindset ini dari sampah menjadi sumber daya sampah. Saya sudah tulis tulisan singkat, ya, dan harapannya ini Pak Ardi minta saya untuk bahas ini dalam suatu webinar tersendiri. Bagaimana strateginya untuk mengembangkan, merubah cara berpikir masyarakat kita, terutama tentunya para pejabat, pengambil keputusan, sehingga ini ada sumber daya. Ketika sumber daya, ya jangan disia-siakan. Nah, ini yang juga harus betul-betul menjadi perhatian kita bersama. Yang berikutnya, dalam tataran praktis, ya, dalam tataran praktis ini poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan di dalam bahasan saya ini, baik Mas Alki maupun Prof Dewi itu bisa kawin, ya. Artinya karya beliau, ya, karya Bu Dewi itu mudah-mudahan bisa di-delivery kepada kami para pelaku Prof Dewi, sehingga kawan-kawan para praktisi termasuk saya, ya, saya juga sebagai praktisi Prof budidaya maggot, ya, sehingga apa yang Prof ceritakan itu saya langsung iyakan, nggak usah ada pertanyaan lagi, oh masa iya sih, apa benar sih, saya sudah melakukan. Dan perbedaan nyata antara tidak diberi maggot dengan diberi maggot itu kami juga sudah punya datanya dalam ya mungkin tidak ilmiah seperti Prof Dewi, ya, tapi paling tidak kami dari jalan praktis kami sudah melakukan itu. Nah, bagaimana itu menambah keyakinan atau kepercayaan diri dari pemerintah, ya, dalam hal ini Kementerian LHK untuk
benar-benar menjadikan ini modal ataupun sebagai mainstream di dalam pengelolaan sampah itu adalah BSF. Why? Kenapa? Karena memang sebagian besar 40 bahkan dari penelitian kita 60% itu sampah organik. Maka ketika pengurangan ini akan akan mencapai signifikan, ya harus organik. Sampai kuda bertanduk, ya, mungkin ini bahasa lapangan banget. Sampai kuda bertanduk nih para pejabat di Kementerian LHK, kalau hanya mengandalkan plastik, kertas dan lain-lain itu tidak akan pernah tercapai. Ya. Kenapa? Karena memang jumlah realnya juga sedikit gitu loh. Nah, oleh karena itu sekarang bagaimana pengolahan sampah organik? Berbagai, alhamdulillah sekarang di dalam bank sampah tercover nih organik ya. Walaupun masih anak tiri kalau menurut saya mah. Karena mainstream areanya harusnya menjadi utama. Nah, saya punya cerita yang jauh lebih banyak terkait dengan bagaimana keuntungan dan kemanfaatan bagi negara ini ketika sampah organik ini dikelola dengan benar. Ya, ketika sumber daya sampah organik ini dikelola dengan baik dan benar, maka banyak triliunan rupiah yang selama ini kita buang sia-sia ekspor, ya, untuk tepung ikan, untuk lain-lainnya tadi yang mungkin terkait dengan masalah potensi daripada BSF ini, itu akan bisa kita hentikan, ya, bisa kita hentikan dengan mengupayakan ini. Termasuk peningkatan produktivitas tanaman sawah kita. Karena tanah sawah kita itu sudah menjerit kalau kita mengerti bahasa tanah itu. Kenapa? Karena kekurangan unsur hara. Ya. Karena kekurangan pupuk organik. Nah, pupuk organik yang kita punya disia-siakan. Nah, yang demikian barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Kita bisa diskusi lebih banyak. Tetapi intinya ya tentu kami akan mengawal bagaimana ini organic materials ya, sampah organik pergi ke TPA. Yang pergi ke TPA dan bahkan saya no TPA mestinya. Lebih ekstrim lagi no TPA. Karena apa? Karena sisa sampah residu dari itu perginya ke pabrik briket RDF. Jadi tidak ada sama sekali bagian daripada sampah yang harus pergi ke TPA. Jadi Pak Ardi mungkin terlalu soft ya, no sampah organik pergi ke TPA, ya TPA tanpa sampah organik. Kalau saya bilang no TPA, yang ada adalah tempat pengolahan. Ya, baik, Pak, tempat industri pengolahan sampah residu. Ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf atas segala kekurangan dan ketika ada ungkapan-ungkapan yang mungkin kurang baik. Demikian semangatnya saya ingin memberikan dorongan, ingin memberikan contoh bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan. Nah, insya Allah saya bukan hanya jual kecap, saya sudah melakukannya atau kami sudah melakukan. Ya. Kami sudah melakukan itu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa itu, pembina PPM itu. Jadi kalau pembinanya begitu, gimana lah anggotanya. Baik, ini salam kenal Pak Imam Prasojo. Tadi udah disinggung-singgung nih sama Pak Anang. Ini ada perubahan sosial, berarti ada masalah sosial. Makanya Mas Arki kemarin bilang, itu nggak nyambung Mas Arki sama Pak Imam, katanya gitu, kata Pak Imam. Saya bilang, nyambung Mas, ini ada perubahan-perubahan nih. Nah, Pak Imam, saya melihatnya itu, ini tuh satu sisi masalah di sampah organik ya, tapi di sisi hilir itu manfaat untuk pakan ternak, untuk susunya ternak, itu luar biasa tadi Prof. Dewi sampaikan. Tapi di sisi proses, ini gejet banget gitu. Bagaimana nih? Saya melihat ini ada persoalan-persoalan yang kalau menurut saya, baik itu regulasi, sosial, dan lain sebagainya, termasuk politik gitu ya, yang saya rasa Pak Imam bisa ngebahas